distribusi logistik Papua Selatan. Ini kesiapan kami di Papua Selatan ya. Untuk tahap 1, baik itu untuk bilik kotak suara ya, Pak Rudi ya. Tahap 1 bilik kotak suara ya, dengan segel kah? Ya, tinta untuk tahap 1 itu sudah tiba ya. Sudah tiba di Provinsi Papua Selatan dan sudah didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan sudah ada di dalam gudang logistik masing-masing kabupaten. Karena kemarin saya juga bersama-sama dengan tim, kami komisioner bentuk tim untuk turun melakukan survei dan monitoring, dan logistik tahap 1 sudah berada di gudang logistik masing-masing KPU kabupaten. Nah sekarang untuk tahap kedua, ya ini untuk logistik surat suara, alat kelengkapan TPS dan lain sebagainya. Logistik sisanya ya, tahap kedua ini khususnya untuk surat suara ya. Kemarin juga saya bagi tim dan tim kami juga baru pulang dari Surabaya ya untuk melakukan monitoring dan sudah sampai pada proses cetak dan saat ini mungkin sudah packaging ya untuk siap dikirim menggunakan ekspedisi kapal. Karena untuk logistik ini kami menggunakan ekspedisi kapal sampai ke Provinsi Papua Selatan. Nah, kami terus melakukan monitoring karena apa? Provinsi Papua Selatan ini merupakan destinasi terakhir, tujuan terakhir ya, pelabuhan terakhir. Nah, ini yang kami selalu kontrol terus sudah sampai di mana, dan estimasi waktunya dari pihak perusahaan itu 14 hari. Artinya paling lambat akhir Desember tanggal 27 atau 28 logistik khusus surat suara, alat kelengkapan TPS dan lainnya akan tiba di Provinsi Papua Selatan. Berarti aman ya? Untuk logistik Papua Selatan aman, bukan logistik saja, untuk semua tahapan yang lain juga aman. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada masalah. Dari 4 kabupaten di wilayah Papua. Jadi Provindigo yang masuk kategori awal. Ya, karena kalau kita lihat dari pengalaman pemilu ya. Tapi untuk Provindigo ini juga menjadi prioritas dan perhatian kita juga karena pengalaman pemilu tadi. Kami juga terus melakukan supervisi dan monitoring ke Provindigo untuk mengecek setiap tahapan, terutama sosialisasi, karena sosialisasi ini juga sangat penting. Masyarakat sebenarnya butuh informasi, iya kan? Sosialisasi ini kan bisa dilakukan dengan berbagai macam metode, tidak harus dengan tatap muka, dialog di RRI, ya kan? Kita memanfaatkan media sosial misalnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ya. Papua Selatan demikian, saya pikir kita semua provinsi demikian. Saya sendiri pribadi punya TikTok ya, tapi saya pakai untuk sosialisasi. Facebook saya juga saya pakai untuk sosialisasi kegiatan-kegiatan pemilu, saya pakai untuk sosialisasi di Facebook. Ketimbang kita harus posting status-status galau kan, lebih baik kegiatan-kegiatan pemilu kita posting di Facebook pribadi kita. Seperti itu. Ajakannya paling mengingatkan kepada masyarakat saja bahwa jangan lupa nanti hari Rabu tanggal 14 Februari ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya ya, sebagai warga negara yang baik, apalagi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ya. Sayang sekali kalau tidak menggunakan hak pilihnya. Apalagi sekarang ini kan pemilih-pemilih pemula banyak ya, apalagi pemilih-pemilih milenial ya, pemilih-pemilih milenial yang sudah melek teknologi ya, semua punya handphone Android ya kan, kemudian punya media sosial. Nah, contoh kemarin debat publik ya kan, nggak harus nonton di televisi, di YouTube juga bisa dan lain sebagainya ya. Daripada nonton film atau posting status-status galau, lebih baik diperhatikan tuh. Ini sekarang kan lagi jadwal kampanye ya, baik itu kampanye legislatif ya kan, nanti sampai dengan 10 Februari. Kemudian juga ada debat publik untuk presiden, calon presiden dan wakil presiden, dan nanti debatnya direncanakan kan, bukan direncanakan, dijadwalkan 5 kali ya. Tinggal nanti dilihat saja jadwalnya kapan, dilihat lah, ditonton lah dan disaksikan lah supaya wawasannya itu terbuka ya kan, karena dalam jadwal kampanye ini merupakan media bagi peserta pemilu, baik itu calon legislatif ya kan, presiden dan wakil presiden, untuk mereka menyampaikan visi misi mereka, program kerja mereka ya. Nah, sebagai pemilih yang cerdas ya, nanti tinggal memilih sesuai hati nurani saja calon mana yang terbaik ya, calon mana yang bisa merealisasikan visi misi mereka, program kerja mereka yang dampaknya bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Jangan janji-janji belaka seperti itu
ya kan? Ya. Siap, terima. Lambat ya. Oh gitu ya? Karena nota kesepahaman itu kan sudah dari tahun lalu oleh KPU RI, Ya. sehingga kami menganggap perlu untuk segera dilaksanakan, mengingat pemilu ini sudah tinggal berapa hari lagi ya, kurang lebih 2 bulan ya akan dilaksanakan di Februari. Dan untuk PKS hari ini, penandatanganan hari ini bukan hanya saja untuk tahapan pemilu serentak, tapi juga sekaligus dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Ya, karena di dalam perjanjian kerjasama kita, selain kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya, pertimbangan hukum, pendapat hukum, kejaksaan juga bisa melakukan sosialisasi ya, ataupun sebagai narasumber. Ya. Kita bisa kondisikan nanti, ya, bisa kondisikan untuk setiap tahapan, baik nanti pemilu maupun pilkada. Mungkin kejaksaan sendiri juga bisa sebagai narasumber dalam kegiatan ya, terkait dengan tahapan-tahapan. Ya. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.